Pengalaman saya, saudara, pada saat itu saya mengaku sebagai Allah saat itu, tidak tanggung-tanggung. Saya mengaku sebagai Allah, lalu kemudian ada Roh Kudus, saya mengangkat seorang, yaitu Roh Kudus, sebagai Roh Kudus, dan seorang lagi anak, yaitu Yesus. Nah, ini saya mau mengatakan kepada saudara bahwa ini benar-benar namanya penyesatan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Doa saya saudara tetap ditolong dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya lanjut pada pembahasan firman Tuhan kali ini, dan seperti pada judul yang saudara lihat, saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video baru di YouTube saudara. Dukung channel ini untuk pemberitaan Injil, sehingga lebih banyak orang yang mengetahui kebenaran Tuhan atas hidup kita semua. Terima kasih saudara. Nah, saudara, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya, kesaksian, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Baru kali ini saya menceritakan dari channel YouTube saya secara, walaupun tidak secara detail, tapi garis-garis besarnya agar saudara bisa paham. Karena di dunia sekarang ini marak para teolog-teolog menghakimi hamba-hamba Tuhan yang lain yang sedang melakukan pelayanan, lalu mengeluarkan statement atau menyatakan bahwa itu adalah penyesat. Nah, saudara, saya akan menyampaikan kepada saudara semua sesuai dengan pengalaman saya apa itu penyesat. Karena dulu saya pernah jadi penyesat, saudara. Tapi dulu ini dulu, sekarang tidak. Karena itu adalah pengalaman, maka saya tahu. Dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya, di mana ternyata setelah itu banyak sekali yang bermunculan orang yang mengalami hal-hal yang sama. Saudara perlu pahami bahwa dalam kekristenan, iman Kristen, akan banyak muncul yang aneh-aneh. Saya bilang aneh-aneh, saudara. Baik itu yang berkaitan dengan bahasa roh, khususnya yang berkaitan dengan supranatural, adikodrati, dalam iman Kristen. Berbagai faktor, berbagai alasan. Dan perhatikan saudara, saya akan menceritakan ini. Tapi sebelumnya itu, kita baca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga aja. Judulnya adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ini nasihat Paulus kepada Timotius bagaimana menghadapi penyesat-penyesat. Judulnya saudara. Pada saat itu Pak Mangapul memberikan judul ini, menghadapi pastor-pastor palsu. Itu sudah salah, saudara. Judulnya sudah salah. Nah, Paulus mengatakan bahwa di akhir zaman memang akan ada penyesat, saudara. Yaitu orang, siapa itu? Orang yang murtad. Murtad adalah orang yang meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Meninggalkan iman percaya kepada Yesus, lalu mengikuti ajaran setan-setan, saudara. Seperti apa itu ajaran setan-setan? Perlu Anda pahami, saudara pahami bahwa bukan orang yang melakukan penyembuhan, mujizat di dalam nama Yesus itu adalah penyesat. Bukan. Karena hamba-hamba Tuhan yang melakukan penyembuhan itu adalah menggenapi rencana Elohim. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah segala bangsa. Artinya bukan cuma bangsa Israel, orang-orang yang ada di sekitar Israel, tetapi segala bangsa, saudara. Nah, orang yang melakukan mujizat bukan melakukan penyesatan. Itu adalah perintah Tuhan Yesus. Maka itu sangat disayangkan pernyataan seorang teolog atau pakar-pakar teolog yang menyesat-nyesatkan hamba-hamba Tuhan tertentu pada saat melakukan penyembuhan atau mujizat. Saudara, memang tidak semua yang terjadi, yang kita lihat itu berasal daripada Tuhan. Ada mujizat, karena kita tahu latar belakang bangsa Israel pun saat itu orang-orang Mesir bisa melakukan mujizat. Tetapi mujizat yang daripada Elohim tidak selalu bisa kompromi dengan mujizat yang daripada setan. Saudara perhatikan. Ketika kita meninggikan nama Yesus, maka mujizat yang benar terjadi kalau itu terjadi. Nah, apa yang disampaikan oleh kakek Mangapul
dengan mengatakan orang lain sesat ketika melakukan penyembuhan dengan menggunakan ayat ini, itu tidak sesuai dengan konteksnya. Karena yang dimaksudkan Paulus dan memperingatkan Timotius adalah orang yang murtad dari iman lalu mengikuti ajaran setan-setan. Itu yang disampaikan pada saat itu. Nah, pengalaman saya, saudara, pada saat itu saya mengaku sebagai Allah saat itu, tidak tanggung-tanggung. Saya mengaku sebagai Allah, lalu kemudian ada Roh Kudus, saya mengangkat seorang yaitu Roh Kudus sebagai Roh Kudus dan seorang lagi anak yaitu Yesus. Nah, ini saya mau mengatakan kepada saudara bahwa ini benar-benar namanya penyesatan. Saat itu ya, saya menceritakan ini karena saya ngalami, saudara. Maka saya bisa menceritakan kepada saudara. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Saudara, pada saat itu kita melakukan doa, memuji menyembah Tuhan, lalu doa pelepasan. Ya, apa saja yang dilepaskan saat itu? Ternyata saudara perhatikan, ketika Anda punya hobi, benar-benar terikat dan ketergantungan, itu perlu dilepaskan. Ya. Dan itu yang terjadi. Dan sebelumnya itu, saudara, ada seorang teman yang melihat penglihatan suatu bulatan, di dalamnya itu ada campuran hitam dan putih. Dan inilah gambaran yang akan terjadi yang kami alami saat itu. Dan saya masuk dalam sesuatu ya, dimensi di mana saya antara sadar dan tidak sadar karena dirasuk. Kenapa saya bisa dirasuk? Nah, pada saat doa pelepasan itu, ada seorang teman yang sering kerasukan, saudara. Dipanggil, lalu didoakan, dilepaskan. Dan ternyata saat itu saudara tidak tuntas. Perhatikan, pelajaran yang berharga. Ketika saudara diperhadapkan kepada doa pelepasan terhadap seseorang, perhatikan ini. Bisa saja orang itu pura-pura karena iblis kan merasuk. Bisa saja seolah-olah bahwa dia sudah lepas, padahal belum. Nah, ini pengalaman. Dan akhirnya memang sudah sering didoakan ya saudara ini, tapi tidak lepas-lepas juga. Sehingga tahu kenapa. Mungkin apakah iblisnya bandel atau bagaimana, saudara ya. Atau memang hamba Tuhannya yang kurang peka. Nah, pada saat itu didoakan dan terkesan iblisnya itu keluar. Tapi ternyata saudara, iblisnya tidak keluar. Apa yang dilakukan? Dia bangkit berdiri. Perhatikan, iblis itu selalu ingin menipu. Tidak selalu nampak dengan muka dan wajah yang menyeramkan, tetapi dia licik menipu. Alkitab mengatakan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengan cara menipu, dia bisa menunggangi. Akhirnya dia bangkit, kemudian dia mulai mengeluarkan suara bahwa saya akan memberikan menumpang tangan kalian. Lah, saudara, pelajaran yang berharga lagi. Bahwa ketika kita melakukan tumpangan tangan, atau Anda yang ingin ditumpang tangan, hati-hati. Siapa yang tumpang tangan Anda? Karena itu sangat berpengaruh. Kemarin saya membahas ketika seorang wanita dan laki-laki memasuki pernikahan, maka ada pernikahan sakral, ada pemberkatan lewat penumpangan tangan, dan percaya bahwa di situ ada kuasa Tuhan turun. Saudara, tidak harus kita melihat tanda-tanda supranatural terjadi, tetapi iman. Dan pada saat itu mereka resmi. Perhatikan saudara, di dalam penumpangan tangan, maka itu ada sesuatu yang terjadi. Nah, akhirnya teman ini menumpangkan tangan kepada saya. Dan saat itu karena saya punya kerinduan, kehausan, ingin dipakai Tuhan. Seolah-olah, loh kok ini dipakai Tuhan? Sudah mulai ibadah ini tidak tertib, saudara. Akhirnya muncul kesombongan. Loh, nah waktu saya ditumpang tangan, disitulah transfer roh. Jadi roh itu masuk ke dalam saya. Lalu kemudian di dalam saya juga sudah memang punya keinginan semacam pingin dipakai Tuhan. Terkesan memaksa, saudara. Akhirnya bercampur semua. Keinginan saya, roh jahat. Lalu kemudian saya memang adalah orang yang tipe menggebu-gebu. Dan antara sadar dan tidak sadar, akhirnya saya jadi penyesat saat itu. Dan saya lebih spektakuler karena saya mendeklarasikan diri sebagai Allah saat itu, dan di samping saya ada anak dan Roh Kudus. Saya mengangkat 2 orang, ya, pria dan wanita. Nah, disitulah saya seperti dirasuk antara sadar dan tidak sadar. Ada suara masuk di telinga saya, saudara, jelas ya, audible. Ketika saya berjalan, suara itu ada di telinga saya, kurang lebih seperti ini, jelas suara perempuan. Hai anakku, katakan kepada dia bahwa dia harus bertobat. Perhatikan, dia berbicara, ya, dia itu ya kuasa setan lah ya, untuk menginjili orang, tetapi terkesan memaksa, saudara. Jadi orang Buddha pada saat itu saya injili, bahkan masuk kantor polisi pun pada saat dia interogasi, suara itu berbicara. Lalu
eh, menantang kepolisian yang sedang menginterogasi saya saat itu. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak tertib. Nah, karena itu perhatikan, orang yang sering melakukan aneh-aneh atau tanda kutip penyesatan di dalam orang-orang karismatik misalnya adalah orang yang cenderung ada kesombongan rohani. Perhatikan saudara. Dan akhirnya saat itu saya jadi penyesat. Apa yang saya lakukan? Orang-orang di depan saya ada puluhan orang. Saya mulai mengajar Alkitab, tetapi saya putar balikan. Sepenggal-sepenggal Alkitab yang saya tahu itu saya mulai sampaikan. Di bawah intervensi kuasa roh jahat dan keinginan daging saya. Nah, jadi saya bisa merasakan apa yang terjadi saat itu. Ini adalah real, saudara. Kenapa? Inilah yang disampaikan juga Paulus bahwa hati-hati. Walaupun saat itu saya tidak menolak Kristus, tetapi ada kesempatan untuk ditunggangi lewat penumpangan tangan tadi itu, orang yang kerasukan. Dan tentunya kita harus paham bahwa iblis itu, saudara, punya tingkatan-tingkatan. Tapi satu tujuannya adalah untuk menyesatkan orang percaya dan tidak percaya kepada Kristus. Dalam tingkat yang lebih tinggi, ya, dia bisa menghabisi. Ya. Tujuannya adalah bagaimana tidak percaya kepada Yesus Tuhan. Dan seperti yang disampaikan oleh Mongol bahwa mereka itu di dalam ajaran setan, bagaimana menghujat Tuhan. Kalau di skala saya, saudara, itu masih level masih halus. Tapi saya jadi medianya dia untuk menjadi penyesat saat itu. Nah, jadi tujuan saya menyampaikan ini supaya saudara tahu bahwa penyesat itu yang disampaikan Paulus adalah orang yang mundur, lalu mulai melakukan sembarang ngaur bicaranya, seperti yang saya lakukan dulu. Makanya ketika Mbah Muri dan Pak Mengapul ngomong penyesat-penyesat, kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, dan kita benar-benar akal kita normal, ya maka Tuhan bekerja. Karena ini pengalaman supranatural yang menurut saya sangat berharga. Dan setelahnya itu banyak bermunculan, termasuk bahasa roh, saudara. Memang saya sepakat dengan mereka bahwa ada bahasa roh yang palsu. Tetapi ingat bahwa tidak semua bahasa roh adalah palsu. Di dalam karismatik sendiri ada yang bahasa roh yang asli, ada yang palsu, saudara. Bagaimana kita tahu bahasa yang palsu? Setelah kasus itu, saya masuk dalam suatu dimensi dan memang firman Tuhan datang kepada saya. Ayatnya seperti ini, bahwa jika salah seorang menyesatkan dari anak kecil ini, baiklah dia diikatkan batu kilaan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Pada saat firman Tuhan itu datang kepada saya seperti kayak langsung disadarkan. Itulah kuasa firman Tuhan yang bisa menyadarkan. Dan saya tahu bahwa memang Tuhan izinkan ini untuk mengajarkan bagaimana kedepannya akan banyak terjadi seperti ini, saudara. Seperti yang dialami di jemaat di Korintus. Sangat kompleks. Ada terjadi hal-hal yang supranatural yang menjadi pertentangan di jemaat di Korintus. Ya. Juga itu sebabnya Paulus menasihati Timotius. Hati-hati, bagaimana cara untuk membedakannya? Bisa dengan dirasuk, saudara. Bisa dengan tidak mengerti firman lalu memutarbalikkan Alkitab. Inilah yang terjadi, yang saya alami. Di lain waktu saya akan ceritakan secara detailnya. Dan saat itu kami masuk di dalam sel. Ada 13 orang. Dan yang paling dominan adalah saya, saudara, karena saya sebagai Allah saat itu. Ya. Tapi sekarang udah sadar dan bertobat. Dan ini adalah pengalaman berharga buat saya benar-benar untuk menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Akan banyak juga di dalam iman, misalnya karismatik, muncul orang yang aneh-aneh, saudara. Saya dicat oleh, saya nggak tahu ya dari mana, sering dicat, banyak yang sering chat saya, karena termasuk juga saya membahas aplikasi, kemudian tentang Alkitab. Maka kadang-kadang saya mendapatkan chat yang aneh-aneh. Seperti contohnya, saya merasa bahwa sebentar lagi akan ada pengangkatan. Badan saya sudah mulai merasakan, itu ada. Itu perlu diuji semua. Termasuk pada saat itu muncul, ada orang yang berbahasa roh, tetapi didasari oleh emosionalnya. Atau mungkin dia karena ada masalah. Bisa loh, karena menyukai seorang perempuan, maka bahasa rohnya dibuat-buat. Bisa. Bisa karena punya kesombongan rohani, ingin lebih terlihat lebih rohani daripada orang lain, maka dia bahasa roh. Karena itu, saudara, di dalam 1 Korintus juga ya, yang dibahas oleh Rasul Paulus. Di sana Rasul Paulus tidak pernah melarang orang untuk berbahasa roh, tetapi Rasul Paulus ketika dalam pertemuan ibadah itu mengurangi porsinya. Ini menurut Paulus, ya. Karena di jemaat Korintus itu yang tadi saya bilang mengalami masalah yang sangat kompleks. Adi kodrati ada di sana, hal yang supranatural terjadi di sana, mungkin kurang lebih seperti sekarang ini, saudara. Makanya kita harus paham. Bahasa roh itu benar. Saya sepaham dengan reform. Bahasa roh palsu ada, tetapi tidak semua bahasa roh itu palsu. Memang ada yang palsu. Bagaimana kita mengetahui? Ya, itu saya bisa merasakan karena ada pengalaman pribadi. Kalau bahasa roh yang dibuat-buat itu didasari dengan mungkin tergantung orangnya. Ya, tetapi saya bisa mengetahui ketika orang itu berbahasa roh, dia bahasa roh palsu.
Karena bahasa roh itu dorongan dari hati. Alkitab mengatakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, berbicara kepada Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Membangun dirimu, membangun rohmu, itulah bahasa roh. Saya, saudara, kalau di kendaraan kadang-kadang berbahasa roh. Tidak semua dalam ibadah saya berbahasa roh. Ketika ada hamba Tuhan mengatakan, ayo sama-sama bahasa roh, maka bisa dipastikan bahasa roh yang keluar itu adalah bahasa roh yang palsu. Ya, karena itu dorongan, benar-benar tidak bisa sembarang. Saya sepaham dengan reform, tapi jangan mengatakan bahwa semua bahasa roh itu palsu. Tidak ada sampai sekarang. Nubuat, bahasa roh, kesembuhan mujizat, manifestasi kuasa Roh Kudus masih ada sampai sekarang. Ini yang harus diluruskan kepada saudara. Ya. Next saya akan cerita lebih panjang lebar lagi detailnya seperti apa yang saya alami. Tapi inilah pengalaman saya. Saya tahu. Karena saya mengalami. Tuhan membawa saya masuk dalam dimensi. Dan ternyata hari-hari ini pun mengalami hal yang sama, saudara. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat buat saudara semua. Memberikan satu wawasan baru. Ya, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dengan sadar, maka tidak mungkin ada kuasa lain. Apalagi kita berdoa untuk orang lain lalu orang itu sembuh. Itu adalah mujizat daripada Tuhan, saudara. Tidak ada ketika kita memanggil nama Yesus maka kuasa setan datang. Tidak ada. Itu Alkitab. Ya. Makanya saya tidak sepaham dengan reform dengan mengatakan ketika orang berdoa dalam nama Yesus dan sembuh itu dari setan. Seperti Mbah Muri sampaikan kepada Pester Simon bahwa kesembuhan itu adalah kesembuhan dari mana? Kuasa setan. Saya tidak sepaham. Bila firman Tuhan ini memberkati saudara semua, share video ini untuk memberkati banyak orang-orang Kristen yang bimbang. Sehingga percaya kepada kuasa Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati saudara. Amin. Amin. Amin.